Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa dolar Amerika Serikat bisa menjadi mata uang yang digunakan hampir di seluruh dunia? Bagaimana mungkin mata uang satu negara bisa mendominasi perdagangan internasional, sementara negara lain tetap menggunakan mata uang mereka masing-masing? Dan, kenapa sih standar emas yang dulu jadi patokan nilai tukar akhirnya ditinggalkan? Di video kali ini, kita akan mengungkap sejarah di balik kejayaan dolar AS sebagai mata uang dunia. Bagaimana Perang Dunia I dan Perjanjian Bretton Woods mengubah segalanya, dan apa yang menyebabkan standar emas yang digunakan berabad-abad lamanya akhirnya runtuh. Mari kita menyelami kisah menarik di balik dominasi dolar AS. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke abad ke-20, tepatnya setelah Perang Dunia I. Ketika dunia mengalami pergeseran besar dalam sistem keuangan internasional. Sebelum itu, hampir seluruh dunia menggunakan standar emas. Emas dianggap sebagai simbol nilai yang stabil. Setiap negara mengaitkan mata uangnya dengan sejumlah emas tertentu. Namun, pada awal abad ke-20, ada sebuah peristiwa besar yang mengubah segalanya. Perang Dunia I, yang meletus pada 1914, membuat negara-negara terpaksa membelanjakan uang dalam jumlah besar. Biaya perang yang sangat tinggi memaksa banyak negara untuk meninggalkan standar emas. Mereka mulai mencetak uang kertas untuk membayar pengeluaran militer. Namun, keputusan ini menimbulkan masalah baru, inflasi dan devaluasi mata uang. Negara-negara yang masih bertahan dengan standar emas, seperti Inggris, juga kesulitan. Bahkan, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun perang, Inggris harus meminjam uang. Di sisi lain, Amerika Serikat, yang tetap memegang cadangan emas yang besar, mulai memberi pinjaman kepada negara-negara sekutu. Banyak dari negara ini, termasuk Inggris, membayar pinjaman mereka dengan membeli obligasi AS, dan mereka membayar dengan dolar AS. Pada saat yang sama, Amerika mulai menguatkan posisinya di dunia. Dengan cadangan emas yang terus tumbuh, AS mulai memimpin perekonomian global. Dan pada tahun 1931, Inggris akhirnya memutuskan untuk meninggalkan standar emas. Memberi jalan bagi dolar AS untuk mengambil alih sebagai mata uang cadangan utama dunia. Tapi itu baru permulaan. Pada tahun 1944, dunia mengalami perubahan besar lainnya. 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire, untuk merancang sistem keuangan internasional pasca Perang Dunia II. Dalam pertemuan ini, para delegasi memutuskan untuk tidak lagi mengaitkan mata uang dunia dengan emas. Sebagai gantinya, mereka sepakat untuk menjadikan dolar AS sebagai mata uang cadangan global. Amerika Serikat berjanji untuk menjamin dolar dengan cadangan emas yang dimilikinya. Setiap dolar yang tercetak dijamin dengan 1/35 ons emas, atau sekitar 0,81 gram emas. Dengan jaminan ini, dunia mulai mempercayai dolar AS sebagai standar baru dalam perdagangan internasional. Mata uang ini menjadi patokan untuk transaksi global, menggantikan peran emas yang selama berabad-abad dianggap sebagai alat tukar utama. Namun, pada tahun 1970-an, sistem Bretton Woods mulai runtuh. Ekonomi Amerika Serikat menghadapi stagflasi, gabungan antara inflasi tinggi dan pengangguran. Di tengah krisis ini, AS tidak lagi mampu menjamin nilai dolar dengan cadangan emas. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1971, Presiden Richard Nixon mengumumkan penghentian konvertibilitas dolar AS ke emas, yang menandai berakhirnya sistem Bretton Woods.
Dunia tidak lagi terikat dengan cadangan emas, tetapi dolar AS tetap dipertahankan sebagai mata uang cadangan dunia. Meski sistem Bretton Woods runtuh, kepercayaan dunia terhadap dolar AS tetap kokoh. Dolar tidak hanya menjadi mata uang perdagangan internasional, tetapi juga cadangan devisa utama bagi bank-bank sentral di seluruh dunia. Berdasarkan data IMF pada 2022, sekitar 59% dari seluruh cadangan devisa global disimpan dalam bentuk dolar AS. Bahkan, pada kuartal pertama 2024, persentase ini masih bertahan di angka 58,22% atau sekitar 6,6 triliun dolar. Dolar AS tetap menjadi mata uang yang digunakan dalam sebagian besar transaksi internasional, dari perdagangan barang dan jasa, hingga transaksi investasi dan pinjaman global. Namun, di tengah ketegangan geopolitik dan tantangan ekonomi, beberapa negara mulai mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS. Indonesia, misalnya, telah melakukan kesepakatan perdagangan dengan negara-negara seperti Malaysia, Jepang, Thailand, dan China untuk mengurangi penggunaan dolar dalam transaksi mereka. Meskipun demikian, dolar AS masih tetap menjadi tulang punggung sistem keuangan dunia. Kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi Amerika Serikat, kekuatan militernya, serta statusnya sebagai kekuatan global, membuat dolar tetap menjadi pilihan utama. Jadi, meskipun standar emas sudah lama ditinggalkan, dolar AS tetap mendominasi sebagai mata uang dunia. Kepercayaan internasional yang kuat terhadap dolar, didukung oleh cadangan devisa besar dan stabilitas ekonomi Amerika, menjadikan dolar tetap relevan dalam perdagangan global. Bagaimana menurut kalian? Apakah dolar AS akan tetap menjadi mata uang cadangan dunia di masa depan? Atau akan ada perubahan besar yang menggantikannya?